Halo semua, saya Khairul Rijal. Kali ini kita akan membuat sebuah alat bernama Mini Smart Water Heater. Alat ini merupakan sebuah pemanas air yang dapat memanaskan air dan menstabilkan temperaturnya sesuai dengan temperatur air yang diinginkan pengguna. Prinsip kerja alat ini mengandalkan sistem kontrol loop tertutup. Ketika nilai input dimasukkan, maka nilai tersebut dijadikan sebagai set point atau nilai kontrol pada sistem. Nilai tersebut diteruskan ke dalam controller dan diolah menjadi sinyal yang dapat digunakan untuk menjalankan plan. Dalam sistem ini, plan adalah elemen pemanas celup. Plan dapat menghasilkan nilai output suhu air. Karena berbasis sistem kontrol loop tertutup, nilai output suhu air akan dibaca oleh sensor suhu. Data pembacaan suhu yang didapat akan dikirimkan ke junction point untuk mengevaluasi error sistem. Sehingga hasil nilai output suhu akan sama dengan nilai inputnya. Pada alat ini, terdapat dua buah variabel input yang harus dimasukkan, yaitu variabel set point dan kontrol diferensial, atau disingkat diff. Nilai set point diisi dengan nilai suhu air yang diinginkan oleh pengguna. Nilai ini dapat diisi dengan nilai maksimal 99 derajat Celcius. Selanjutnya untuk nilai kontrol diferensial, nilai tersebut berfungsi untuk mengatur siklus on-off aktuator melalui indikator suhu min dan max dari set point. Nilai ini dapat diisi dengan nilai maksimal 9 derajat Celcius, yaitu plus minus 4,5 derajat Celcius dari nilai set point. Untuk membuat alat ini, diperlukan alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama ada bahan. Terdapat 13 bahan yang telah dideskripsikan pada video ini yang perlu disiapkan untuk membuat sebuah alat Mini Smart Water Heater. Selanjutnya, untuk alat yang perlu disiapkan, ada soldering iron, tinol, tang potong, gunting, dan mini drill. Untuk estimasi biaya anggaran yang perlu dikeluarkan adalah sebesar Rp304.500. Fitur-fitur dari alat ini adalah yang pertama, alat ini dapat melakukan pengendalian temperatur air pada wadah dengan kapasitas 1 liter. Wadah yang digunakan dapat berupa wadah dengan material plastik atau dengan material logam. Kedua, alat ini telah menggunakan metode kendali closed loop control on-off dengan histeresis. Sistem ini akan menghadirkan variabel bernama kontrol diferensial yang berfungsi sebagai nilai ambang max on dan nilai ambang min off. Penggunaan metode kendali ini dapat menghindari penggunaan energi yang berlebih. Selain hal itu, elemen pemanas juga lebih tahan lama. Jika tidak memakai kontrol on-off dengan histeresis, elemen pemanas akan on-off dengan sangat cepat untuk menjaga suhu sesuai dengan nilai set point. Hal tersebut menimbulkan lonjakan energi yang berlebih. Selain itu, elemen pemanas juga cepat rusak. Ketiga, nilai set point pada sistem dapat diatur hingga 99 derajat, dan nilai kontrol diferensialnya dapat diatur hingga 9 derajat. Kedua parameter tersebut dapat diatur menggunakan keypad 4x4. Lalu, alat ini sudah terpasang LCD 16x2 karakter yang berguna untuk menampilkan proses pengaturan parameter dan akuisisi data. Keempat, seluruh komponen controller pada alat ini dikemas dalam satu box khusus, sehingga aman untuk dioperasikan. Yang kelima, alat ini mendukung kemampuan untuk mengirimkan data secara serial pada perangkat komputer. Data tersebut dapat berguna sebagai bahan evaluasi untuk mengupgrade sistem yang sedang digunakan. Oke, kita coba demonstrasikan alatnya. Pertama, pastikan alat tersebut telah tersambung ke tegangan input AC untuk menghidupkan heater. Selain itu, pastikan board Arduino tersambung dengan PC. Hal ini bertujuan untuk memberikan tegangan kerja DC pada sistem serta sebagai jalur komunikasi serial. Jika skrip program belum terupload, buka software Arduino IDE terlebih dahulu. Cari skrip program yang telah dibuat, setelah ditemukan, klik upload. Setelah upload berhasil, board Arduino akan memulai program. LCD akan mati di awal karena terdapat sintaks LCD backlight. Tampilan pertama yang muncul adalah set on off.
Terdapat 3 pilihan mode, yaitu yang pertama set on off untuk mengatur parameter, yang kedua check on off untuk mengecek nilai parameter, dan yang terakhir ada mulai untuk memulai program. Pertama kita pilih pilihan ke-1 dulu dengan cara klik D. Setelah tombol D diklik, muncul teks set SP. Kita inputkan nilai set point. Kita gunakan 50 derajat. Angka yang ditekan otomatis akan terlihat. Jika sudah, klik tombol bintang untuk menyimpan nilainya. Selanjutnya, tampilan teks berubah menjadi set diff. Pada perintah ini, kita inputkan nilai kontrol diferensial. Kita gunakan nilai sebesar 5 derajat. Jika sudah, klik tombol bintang lagi dan tampilan otomatis berubah ke menu utama. Untuk mengecek nilai no-off yang telah diinputkan, klik tombol B untuk navigasi ke bawah, sehingga mode kedua dapat dipilih. Klik D untuk membukanya. Jika variabel yang diinputkan dengan yang ditampilkan pada mode 2 sama, klik tombol bintang untuk kembali ke menu utama, dan segera pilih mode ketiga, yaitu mulai, untuk menghidupkan pemanas air. Pada mode ini, LCD akan menampilkan nilai set point atau SP pada baris pertama dan nilai pembacaan suhu aktual pada baris kedua. Lampu LED di atas LCD berfungsi sebagai petunjuk apakah heater dalam keadaan mati atau hidup. Jika heater menyala, maka LED akan menyala dan sebaliknya. Pemasangan LED ini bersifat opsional. Jika pada heater telah terpasang lampu indikator, kita tidak perlu memasang LED lagi. Heater akan mati saat suhu air terbaca bernilai lebih dari atau sama dengan tick cutoff-nya. Untuk rumus tick cutoff adalah SP atau set point ditambah dalam kurung nilai kontrol diferensial dibagi 2. Dalam praktikum ini nilai cutoff-nya bernilai 52,5 derajat Celcius. Pada waktu ini, temperatur air mengalami overshoot, lalu turun kembali menuju set point. Heater akan hidup saat suhu air terbaca bernilai kurang dari atau sama dengan tick cutoff-nya. Tick cutoff mempunyai rumus SP dikurangi dalam kurung nilai kontrol diferensial dibagi 2. Dalam praktikum ini, tick cutoff bernilai 47,5 derajat Celcius. Pada waktu ini, mulai terjadi waktu steady state di mana temperatur air cenderung tetap pada nilai set point. Untuk melakukan komunikasi serial, buka aplikasi data logger seperti PLX di Aki, atau kita dapat membuatnya sendiri menggunakan software Microsoft Visual Studio. Setelah aplikasi siap, klik scan port. Setelah scan port terbaca, klik connect. Di sini kita akan melihat data pembacaan suhu secara real time, yang artinya nilai yang ditampilkan pada software data logger dengan nilai yang ditampilkan pada LCD harus sama. Untuk mengakuisisi data, klik Start Recording. Data yang diakuisisi dimasukkan ke dalam tabel. Selain itu, kita juga dapat melihat perubahan suhu yang tertera pada grafik sebelah kanan. Untuk mengakhirinya, klik tombol Stop Recording. Jika data tersebut ingin disimpan ke dalam format Microsoft Excel, klik Save to Excel. Tunggu proses penyimpanan sampai muncul notifikasi. Klik OK, lalu jendela Excel akan otomatis terbuka. Jika ingin menghapus data yang telah diakuisisi, klik tombol Clear Data, Grid View, and Graph. Klik Disconnect jika sudah selesai. Untuk memberhentikan proses pemanasan air, cukup tekan dan tahan tombol bintang sampai lampu LCD mati. Program akan otomatis mereset ulang ke kondisi awal. Lalu, apabila kita memilih mode mulai tanpa mengatur parameter terlebih dahulu, maka program akan menolak perintah dan memberi peringatan untuk melakukan set parameter terlebih dahulu. Cukup sekian video kali ini. Untuk source kode pembuatan alat mini smart water heater dan pembuatan aplikasi data logger dapat dilihat di deskripsi di bawah.